Get ready for Van Wilder, freshman year. Hello! Van Wilder, chairman of freshman relations, self-appointed. Well, well. What's up y'all, welcome back to Freedom Club. So di video kali ini gue membahas alur cerita film yang berjudul Van Wilder Freshman. Film ini rilis pada tahun 2009. So check it out. Beer. You wouldn't happen to have a pale ale on tap, would ya? Freshman year. Suatu hari terlihat seorang laki-laki bernama Van. Ia sedang menyampaikan pidato kelulusan sambil diberikan terapi cuci botol. Hingga ia selesai berpidato dan muncul seorang gadis membuat bapaknya sangat bangga. Lalu bapaknya berpamitan untuk pergi ke Dubai menjalankan bisnisnya. Beberapa hari kemudian Van kembali ke kampusnya. Terlihat seorang kolonel yang bernama Chuck. Ia sudah menunggu Van hingga Van tiba di kamarnya. Namun kamarnya dijadikan gudang membuat ia merusak dinding kamarnya dan terlihat seorang laki-laki yang bernama Valley. Ia akan menjadi teman kamarnya Van. Nah, ketika Van sedang beres-beres, tiba-tiba datang dua orang anggota tentara yang bernama Drake dan Ben. Mereka memaksa Van untuk dibawa menghadap ke Chuck. Setelah berkenalan, Chuck membawa Van berkeliling. Saat di perjalanan, Chuck memberitahukan Van aturan-aturan yang harus diikuti, yaitu tidak boleh minum, tidak boleh terapi semangko, dan tidak boleh mengadakan pesta. Nah, dikatakan Chuck sangat kesal dengan Van. Ia menyuruh Van keluar, namun Chuck tidak bisa apa-apa melawan Van, dikarenakan kampus tersebut sebagian besar sahannya ayah Van. Sedangkan Van tidak mendengarkan perkataan Chuck. Ia malah menyebarkan brosur untuk mengadakan pesta di kamarnya. Hingga ada dua orang gadis yang memberitahukan mereka aturan-aturan kampus. Dan malam harinya Van yang berharap banyak gadis yang datang, namun sialnya hanya satu orang laki-laki yang datang, yaitu bernama Yu. Dikarenakan tidak ada yang datang, akhirnya Van mempunyai ide. Mereka pergi sambil membawa minuman dan alat-alat buah-buahan yang bercita rasa. Dan terlihat seorang gadis yang begitu wow yang bernama J. Van yang berharap diberikan terapi semangko, malah ia diberikan siraman rohani hingga rencana mereka gagal. Esok malamnya mereka pergi ke kamar gadis untuk mencuri semua alat-alat yang dipakai ditanam di gua mereka, dengan niat agar para wanita ketika ingin diberikan semangko mereka bisa meminta kepada laki-laki. Pagi harinya ada acara sinema kolbu di gereja. Dan di sini J bertemu dengan Drake. Ternyata J menyukai Drake. Namun Drake mempunyai pacar bernama Lynn. Tiba-tiba Van menyelamatkan Lynn dari lemparan J. Hingga ketika mereka sudah mulai, Van yang tadi malam mengambil harta karun pemasuk goa, ia menaruhnya di bawah kursi para nafsukiawan. Hingga mereka terlena-lena akan efek panggil goa. Sedangkan Lynn yang mengetahui Van yang melakukannya hanya bisa tertawa. Sedangkan Chuck yang mengetahui itulah Van. Ia pun datang ke kamarnya Van, tapi Van tidak mengakui perbuatannya. Lalu Chuck menghukum Van dengan menyuruhnya untuk mengikuti latihan di bawah komandannya Lynn. Nah, dikarenakan Van sangat menyukai Lynn, dirinya mengusulkan agar Lynn melatihnya secara pribadi. Namun Van malah dapat hukuman. Ketika mereka sedang makan-makan, lagi-lagi Van berseru dengan Drake. Namun di sini Van mempermalukan Drake hingga datang Lynn mengajak Drake untuk menonton pertandingan bisbol. Nah, ketika acara bisbol sudah dimulai, Yu dan Farley melihat tim merah kalah. Mereka pun mengatakan kalau tim merah sangatlah noob. Sedangkan Van, ia mengatakan bukan merekalah yang noob, tapi chief leadersnya yang tidak membuat tim mereka bersemangat. Hingga Van mempunyai ide gila. Ketika mereka sedang beristirahat, tiba-tiba Van datang memberikan motivasi dan merubah gaya mereka. Dan ketika babak kedua dimulai, pelatih dan tim merah serta para penonton yang lain heran melihat penampilan baru mereka
hingga Van memberitahukan mereka jika mereka menang, maka para wanita akan memberikan mereka terapi semangkuk. Pertandingan pun dimulai. Nah, dikarenakan tim chief leadernya tim merah yang hanya menggunakan cancut dan BH, membuat tim hitam tidak fokus melihat pemandangan yang sangat indah. Hingga tim merah menang dan Lin sangat salut melihat usahanya Van, dikarenakan Lin dari dulu menjagokan tim merah. Namun selalu kalah, dan malam harinya mereka mengadakan pesta yang sangat meriah. Tiba-tiba datang Lin ke pesta. Van yang melihat Lin, ia pun langsung menghampirinya. Namun dikarenakan Lin cewek baik-baik yang tidak suka keramaian atau sesuatu yang berbau minuman, ia pun keluar. Sedangkan Van, ia mengejar Lin dan menawarkan untuk mengantar Lin ke kamarnya. Nah, ketika sudah di depan kamarnya Lin, Van mencoba mengambil hatinya dan memberikan ia bunga. Namun Lin menolaknya, dikarenakan ia adalah cewek pemalu. Lalu Lin masuk ke kamarnya. Pagi harinya, dosen sedang mengajarkan mereka cara terapi semangkuk yang aman. Tapi dikarenakan tidak nyata, membuat mereka males ngebayangin hingga datang Van membohongi dosennya. Ia mengatakan istrinya kecelakaan, membuat dosennya pergi. Lalu Van menyuruh mereka masuk yang disiapkan yang akan menjadi contoh di depan agar pelajaran menjadi menarik hingga para siswa dan siswi sangat cepat mengerti. Ketika pelajaran sudah selesai, Lin yang tidak nyaman ia pun bergegas pergi, namun Van mengejarnya hingga Lin mengatakan agar nanti malam Van berkenan mengajari terapi semangkuk. Mendengar itu, Van sangat senang, sedangkan Yu ia jadi populer dikarenakan dirinya berteman dengan Van. Ia pun mendapatkan gadis yang bernama Mei. Malam harinya, Lee dan Yu mereka bermain terapi semangkuk dengan pacarnya masing-masing. Sedangkan Lin ia malah menyuruh Drake mengajari dirinya, sedangkan Van ia ditemani dengan sepasang bobo. Tapi Drake ia malah tertidur membuat Lin menganggur. Pagi harinya Van lagi mencoba mengambil hatinya Lin, tapi ia malah membuat Lin kesal. Sedangkan Drake ia melihat apa yang dilakukan oleh Van hingga ia dikagetkan oleh Ye. Ye meminta kepada Drake untuk diberikan terapi semangkuk, namun Drake sangat takut kepada Ye. Malam harinya Drake dan Ben langsung membawa Van, kemudian mereka menyisanya dikarenakan telah berani merayu Lin. Ketika Van sudah di kamar Yu dan Verly menasihatinya agar mencari gadis yang lain. Tapi Van kekeh ingin bersaing dengan Drake. Hingga Van punya ide, ia menaruh kotoran bobo yang dipakai oleh mereka sebagai coret-coret muka mereka. Ketika mereka lari pagi, Van yang hanya memperhatikan gunung kembarnya Lin, hingga Drake dan yang lain menghadang mereka. Namun dikarenakan mereka sangat bau, Drake pun mencoba menciumnya. Dan ternyata mereka baru sadar yang mereka gunakan adalah kotoran tai. Mereka sudah pun kembali. Setelah kejadian tadi, Drake yang cemburu, ia pun marah kepada Lin dan melarang Lin untuk ketemu kepada Van. Namun Lin yang tidak mau mengikutinya hingga mereka bertengkar. Karena pertengkaran tadi, Lin melatih Van secara pribadi. Sedangkan Chuck dan Drake mereka sangat murka dikarenakan Van semakin dekat dengan Lin. Mereka berdua pun merencanakan sesuatu. Malam harinya Van pergi menjemput Lin, sedangkan di sisi lain Drake dan Ben mereka menaruh jebakan sekadung narkodok di kamarnya Van. Hingga Van dan Lin pun sampai. Nah, ketika mereka pemanasan, tiba-tiba petugas datang. Dikarenakan mereka mendapat laporan bahwa ada barang haram di kamarnya Van. Namun ternyata hanya memisahkan plastiknya saja dikarenakan bobonya memakan jebakan tadi hingga membuat bobonya pusing, puyeng-puyeng. Mereka yang mengetahui itu adalah ulahnya Drake, mereka pun siap akan melawan balik. Hingga pagi harinya Chuck marah ke petugas karena tidak menangkap seorang Van
Ia diberitahukan narkodoknya tidak ada di kamarnya Van. Sedangkan di sisi lain, Van merencanakan sesuatu. Ia menyuruh Mei untuk menculik kiawannya. Acolai. Chuck, Mei pun membaluti terornya Chuck menggunakan makanan Nutella hitam. Hebe. Hingga bobonya Van datang, langsung memberikan Chuck terapi culik kiawan. Acolai. Sedangkan Chuck mengira Mei yang menculik kiawannya. Hingga istrinya datang, lalu ia pingsan. Sedangkan Chuck, ia pun baru sadar, ia pun sangat kaget. Chuck dan Rick yang sangat marah, mereka pun merencanakan sesuatu hingga malam harinya berniat memperlihatkan ruang kerjanya ke ayahnya. Dan ternyata di sana mereka sedang berpesta semangku atas arahan dan ancaman yang dilakukan oleh Drake, membuat Ye memaksa dan Van memberikan dirinya terapi semangku hingga mereka membuat ayahnya dan Lin sangat marah. Sedangkan Chuck, ia memperingati Van jika ia tidak segera pergi keluar dari kampus, maka Chuck akan membocorkan catatan kejelekan hingga membuat Karin dan Lin hancur pun hanya terdiam. Pagi harinya, Lin sangat sedih, sedangkan Van, ia mengemas barang-barangnya. Namun ketika ia melihat baju pemberian ayahnya, Van pun pergi ke tempat ruang para keluarga Wilder, pendiri kampus, dan ternyata dirinya sudah mempunyai nama dan akan disiapkan menggantikan ayahnya sebagai pemimpin, hingga membuat Van tidak jadi pergi. Malam harinya ketika mereka sedang rapat, tiba-tiba Van datang untuk memberitahukan Chuck bahwa dirinya menantang Chuck dengan taruhan yang kalah, maka dia yang harus keluar dan meninggalkan kampus. Setelah itu Van meminta maaf kepada Lin. Setelah Van pergi, Chuck menawarkan Lin untuk menghapus semua catatan bukti rusaknya nama baik Lin. Namun Lin menolaknya. Lalu Lin dan ayahnya pergi. Mereka tidak senang terhadap Chuck. Ayahnya Lin pun berkata kepada Lin bahwa ia mendukung dan membenarkan perkataan Van. Saat mereka sedang merencanakan sesuatu, tiba-tiba Lin datang memaafkan Van. Dikarenakan Van memberitahukan bahwa dirinya dipaksa oleh Ye untuk memberikan terapi semangku. Namun Van tidak pernah menyentuh Ye. Mendengar itu, Lin pun memberikan Van terapi berbagi oksigen. Kemudian mereka menyusun semua rencana. Pagi harinya, mereka semua pun bersiap bertanding. Dan Van satu tim bersama ayahnya, hingga pertandingan pun dimulai. Nah, Chuck yang menyusun semua rencana dengan matang, namun dengan gampangnya para bawahan para gadis, membuat bawahan Chuck melihat dan memandangi pemandangan uang sangat indah yang semua laki-laki inginkan di dunia ini. Karena semua bawahan Chuck kalah, ia kembali menggerakkan pasukannya. Namun mereka kembali kalah oleh ulah yang telah direncanakan oleh Van. Is that all? We all love you! Lalu Van menyuruh Rick untuk menyerah, namun mereka tidak mau. Malah mereka menyuruh Van untuk menangkap dirinya dan Chuck, dan dengan senang hati Van pergi mencari mereka. Ketika mereka di jembatan, Rick pun menghadap mereka. Nah, karena Lin yang ingin mengurus Rick sendirian, ia menyuruh Van untuk tetap lanjut mengurus Chuck. Van yang baru nyampe dalam tenda, ia langsung ditodong oleh Chuck. Sedangkan di sisi lain, Lin berhasil mengalahkan Rick. Nah, Van yang mengira itu senjata bohongan, Chuck pun membuktikan bahwa senjatanya ada amunisinya. Dedir! Sedangkan Van, ia malah merekam ancaman Chuck. Lalu datanglah bobonya Van hingga Chuck kalah dan gelarnya Chuck pun dicopot dan dibawa oleh petugas hingga sampailah kita di akhir cerita
terlihat Van dan Lin berbagi So, itulah alur cerita dari film Van Wilder Freshman. Kalau kalian punya rekomendasi film lain yang mau gua jelasin alur ceritanya, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share this video kalau video ini bermanfaat. So, thanks for watching this video and see you. Check it, bro.